Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan semua nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di Majelis Duha Masjid Raya Bintaro Jaya yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk yang istiqomah juga menjalankan sunnahnya dan termasuk nanti yang mendapatkan syafaat yaumil mahsyar atas izin Allah SWT. Alhamdulillah pagi ini guru kita Ustaz Tengku Zulkarnain telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk tidak membuang-buang waktu, marilah kita sama-sama ikuti kajian duha pada hari ini. Dan untuk kesempurnaan majelis kita, mohon yang di belakang merapat ke depan, yang masih di luar silahkan segera masuk supaya majelis kita lebih kelihatan lebih dekat, lebih rapat dan lebih sempurna. Untuk selanjutnya marilah kita awali kajian kita dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. Iya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian duha Masjid Raya Bintaro yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan di dunia ini, Allah SWT memerintahkan kita untuk beramal. Meskipun kita masuk surga bukan karena amal kita, kita masuk surga karena mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Tetapi beramal soleh itu diperintah Allah. Maka kalau kita rajin mengamalkan amalan-amalan yang soleh, kemungkinan besar Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena Allah janji, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang yang beriman sangatlah kasih sayang. Salah satu ayat yang memerintahkan Allah, yang diperintahkan kita oleh Allah SWT untuk beramal adalah surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, dan katakan
ya Nabi Muhammad kepada semua umat. Waqul, katakan, siapa yang diperintah jadi Nabi? Supaya Nabi berkata, bersabda sama semua manusia, kepada semua manusia. Apa perintahnya? I'malu. Ini kalimat perintah, fi'il amar lagi. Bekerjalah kamu, berbuat baiklah, beramallah kamu. I'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal-amalmu. Pasti Allah akan segera melihat amalmu itu. Walau amal kita disembunyikan, Allah tetap tahu. Walau amal kita itu dijaharkan, diperlihatkan, Allah tetap tahu. Dan Allah membayari semua pahala itu. Ada orang bilang beramal sembunyi-sembunyi pahalanya besar, 70 kali lebih besar dari pahala yang terang-terangan. Lihat amalnya. Lihat amalnya, tidak semua amal. Sholat berjemaah terang-terang, betul. Tapi sholat berjemaah lebih besar pahalanya daripada sholat sembunyi di dalam kamar kita. Bisa bain wa isrina darajat, dengan 27 derajat. Sholat sendiri dalam kamar tidur kita, pahalanya 1 derajat. Tapi kalau kita sholat berjemaah dilihat orang, tapi pahalanya 27 derajat. 27 derajat itu sahabat nanya sama Nabi, mahiyat derajat ya Rasul? Apa sih derajat itu? Rasulullah menjawab, ma baina darajatain ma baina samawati wal ardh. Jarak antara derajat yang satu dengan derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Berarti 27 derajat, 27 kali bolak-balik langit bumi. Ketinggalan satu sholat berjemaah nggak bisa dibayar seumur hidup. Ya main-main. 27 derajat bagaimana kita mau bayar, mau balas, mau kejar kawan-kawan kita? Nggak bisa. Maka orang-orang dulu salafus saleh ketinggalan satu kali sholat berjemaah, nangisnya itu berhari-hari. Kalau dia tahu dia ketinggalan dengan kawan-kawan itu, nggak bisa dikejar lagi sampai hari ini. Satu orang yang soleh zaman dulu lah, salafus soleh, dia karena ada tamu, menghormati tamunya, ketinggalan sholat isya. Tamunya udah pulang, dia kejar ke masjid. Banyak orang udah sholat semua. Pulang dia diambilnya kudanya, dikebut, pecut kudanya, cari masjid yang lain. Udah selesai dua, cari masjid lain. Semua masjid di sekitar kampungnya semua udah sholat isya berjemaah. Akhirnya dia nangis sedih pulang. Padahal dia nggak pernah tinggal sholat berjemaah. Akhirnya dia sholat isya 27 kali diulangi sama dia. 27 kali sholat isya diulangi. Setelah selesai 27 kali sholat isya dia pun tidur. Boleh ya diulangi sholat? Boleh. Tapi hukumnya yang kedua, ketiga, keempat sunat. Dia tidur, mimpi dia. Kawan-kawannya yang biasa ke masjid bersama dia naik onta, rame-rame. Dia naik kuda di belakangnya. Ketinggalan dia beberapa meter, dikejar sama dia, kencang-kencangnya, dipecut kuda. Kuda kan lebih kencang dari onta, tapi ternyata dalam mimpinya itu bukannya makin dekat, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kebutnya, pukulinya kudanya supaya kencang makin jauh. Tiba-tiba rombongan yang paling belakang noleh ke belakang. Mau ngejar kami? Ya nggak bisa, kamu ketinggalan 27 derajat, kamu ketinggalan isya. Jadi Allah perintahkan kita beramal. Buatlah amal. Waktu li'malu, amal, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amal. Memang disuruh pilih amal yang paling afdol, yang paling utama. Kadang-kadang beramal sembunyi-sembunyi bagus. Kadang-kadang beramal terang-terangan bagus. Sholat berjemaah terang-terangan. Kalau puasa sembunyi. Kalau puasa itu jangankan di Quran, hadis, di Injil ya, di dalam Bible, perjanjian lama, Taurat. Nabi Isa mengajari murid itu. Nabi Musa. Nabi Isa juga di Injil. Kalau kamu puasa, pakailah minyak rambut, bersihkanlah wajahmu, rapikan dan sucikan bajumu, ceriakan wajahmu, supaya kan gak kelihatan sama orang kalau kita sedang puasa. Jadi kan ada orang puasa terus kelihatan
loyo gitu. Kenapa? Nah, tidak berdosa, tapi berkurang pahalanya. Kalau puasa sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah, ada orang bilang kalau terang-terangan itu ria. Oh, ria Allah yang tahu, kita mana tahu. Sedekah itu sirran wa alaniyah. Bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Dalam Quran itu. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya itu Allah bilang sirran wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Apakah pahalanya lebih besar sembunyi-sembunyi? Tergantung situasi kampung. Nana Zakaria dalam Fadha'il A'mal, dalam Fadilat Sedekah menjelaskan, kalau di kampung itu rata-rata orangnya pelit, maka sedekah terang-terangan itu 70 kali pahalanya lebih besar. Karena selain sedekah, mendakwah orang-orang di kampung yang pelit supaya tergerak ikut sedekah. Waduh, dia aja miskin sedekah, saya yang kaya kagak, aduh malu deh. Nah, di situasi kampung orang-orangnya pelit-pelit, sedekah terang-terangan 70 kali pahalanya lebih besar. Tapi di kampung yang orang sudah pemurah, rata-rata pemurah, maka sedekah terang-terangan itu kalah besar dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi itu 70 kali lebih besar di kampung orang-orang yang sudah pemurah. Kalau ria apa yang tahu? Ada orang sembunyi-sembunyi, tapi dia ria, ada. Tuh Pak, orang sedekah semua dia diam. Tiba-tiba dilihatin orang, saya sedekah, saya tuh lihat papan tulis tuh, hamba Allah. Hamba Allah tuh saya loh, saya. 10 juta tuh saya. Ah, sebetulnya dia ria. Ria apa yang tahu kan gitu. Dan kita nggak boleh memvonis orang lain. Jadi kita disuruh oleh Allah beramal. Kalau udah disuruh oleh Allah beramal, pasti diberi pahala. Kenapa? Karena yang nyuruh Allah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amal. Wa rasuluhu, dan rasulnya akan lihat. Nabi Muhammad lihat amal kita, Pak. Ketika Nabi masih hidup, Nabi lihat amal umat. Ketika Nabi sudah wafat dari barzakh, Rasul lihat amal umat. Jangan kita bilang Nabi di kuburnya mati. Nabi sudah wafat, iya. Di kuburnya Nabi wafat? Tidak, Nabi di kuburnya hidup. Sedangkan orang mati syahid aja gak mati. Orang mati syahid gak mati. Dalam Quran 2 itu ya. Satu surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati. Wal ahya, sesungguhnya mereka hidup di kuburnya. Walakin la tashkurun, tapi kamu enggak tahu kalau mereka hidup. Yang satu lagi surah Al-Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau sangka, jangan kau berprasangka, jangan kau sangka orang yang mati membela agama itu mati, syahid itu mati. Wal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Yurzakun, diberi rezeki di dalam kuburnya, makan minum. Farihin, berbahagia. Bima atahumullahu min fadli, atas apa-apa yang Allah berikan dari banyak rezekinya kepada orang itu. Ali Imran 158 kalau salah. 158, 159, 160. Ali Imran. Kau sangka mereka orang yang membela agama itu mati, tapi hidup. Orang mati syahid aja hidup, bagaimana Nabi? Ada yang bilang itu yang hidup dikuburkan orang mati syahid, kalau Nabi enggak. Oh, keliru itu ngaji. Sedangkan orang mati syahid aja dikuburnya hidup, apalagi Nabi. Karena Nabi, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu dalam Quran surah Al-Ahzab Allah katakan lebih mulia daripada orang Islam biasa. Pangkat manusia ini yang dapat nikmat tempat, kata Allah dalam Quran. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Mereka adalah orang-orang bersama dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, yaitu dari golongan nabi-nabi, dari golongan orang-orang siddiq, orang-orang jujur, seumur hidup jujur. Itu lebih tinggi pangkatnya dari orang mati syahid. Mati syahid kan sekali aja, cek peratok mati. Nah, sebentar aja dapat syahid itu. Kalau jujur seumur hidup lebih payah daripada mati syahid.
Maka orang jujur itu derajatnya satu derajat aja di bawah Nabi. Nah, orang nabi-nabi, orang jujur-jujur, syuhada, orang-orang yang mati syahid, baru solehin, orang-orang yang soleh. Kalau orang mati syahid aja dikubur hidup, bagaimana nabi-nabi? Suruh beramal. Nabi lihat, wal mu'minun, orang beriman akan lihat amalmu. Baik kita terang-terangan, baik sembunyi, orang tahu juga akhirnya. Akhirnya orang akan tahu amal ini. Kita sembunyikan pun amal kita, nanti ketika kita mati, orang tahu juga apa yang kita buat. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir lebih ngeri lagi. Imam Ibnu Katsir menulis tafsir tentang ayat tadi, wa qul i'malu itu At-Taubah ayat 105. At-Taubah ayat 105. Imam Ibnu Katsir nulis hadis 2 di situ, Tirmidzi dengan Abu Dawud. Bapak ibu kita dari kuburnya melihat perbuatan anak-anaknya. Bapak ibu kita dari kubur melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya bangun malam sholat tahajud, bapak ibunya tersenyum bahagia. Mereka berdoa, ya Allah, peliharalah anakku tetap dalam hidayah. Matikan anakku dalam keadaan penuh dengan hidayah. Mereka pun berbahagia. Tapi kalau dilihatnya kita sedang berbuat maksiat, berzina, mabuk, mencuri, maka ibu bapak kita menangis. Ya Allah, janganlah matikan anakku dalam keadaan seperti ini. Jangan matikan anakku sebelum mendapat hidayah, mendapat petunjuk darimu ya Allah. Jadi kalau kita berbuat jahat dengan sengaja, sesungguhnya kita sedang menyakiti perasaan baginda Rasul Nabi kita yang menyaksikan amal kita, dan sedang menyakiti perasaan bapak ibu kita di dalam kubur. Durhaka kita, bukan hanya durhaka sama Allah. Kalau kita berbuat maksiat, sembunyi-sembunyi pun apalagi terang-terangan, bukan hanya durhaka sama Allah. Kalau Allah udah jelas lah kita fasik, durhaka. Sama Nabi kita durhaka juga. Sama ibu bapak kita durhaka. Oleh karena itu untuk dapat amal Allah kita disuruh beramal. Meskipun amal tidak menentukan kita masuk surga, tapi kalau banyak amal soleh kita, Allah juga janji, wa kana bil mu'minina rahimah, adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang kedua yang saya ingin bahas, banyak orang sekarang menganggap beramal soleh itu payah, berbuat dosa itu gampang, begitu ya? Yang sering didengar kan? Wah, buat dosa mah gampang, beramal soleh itu susah. Ini harus dibuang jauh-jauh. Ini satu pernyataan keliru, statement yang keliru. Justru dalam Islam beramal soleh itu yang gampang, berbuat dosa itu yang susah. Kita bisa beramal soleh satu hari 1 juta pahala, satu hari bisa. Tapi kita nggak bisa berbuat dosa satu hari 1 juta dosa. Payah. Kita zikir subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali, Allah bayar 10.000 pahala. Kita sedekah 1.000 rupiah, Allah bayar 700.000 kali. Surah Al-Baqarah 261. Sedekah bayarnya 700.000 kali. Bayangin aja kalau kita 10.000 aja sedekah, kita sudah dapat pahala 10.000 kali 700. 7 juta. Berbuat jahat mana bisa? Bisa membunuh 7 juta orang sekali sehari. Kami bisa menampar orang 1.000 kali sehari. Kata mana? Bisa berzina 1.000 kali sehari. Ya bisa. Bisa mencuri 1.000 kali sehari. Enggak bisa. Tapi kita bisa berbuat baik 1.000 kali sehari. Hebat Allah. Seharusnya tidak ada orang Islam yang masuk neraka. Karena berbuat baik di pahalanya digandakan 10 sampai 700.
Sedangkan berbuat dosa tidak digandakan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat. Adapun orang yang berbuat jahat dibayar sebesar jahatnya saja. Allah tidak mau menzalimi hambanya. Kalau pakai duit 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa mendermakan hartanya di jalan Allah satu, Allah bayar 700. Seperti menanam satu biji di dalam tanah, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak Allah mau, bisa 7 juta, 700 juta kali. Terserah Allah lah. Kita nggak bisa balas. Itu kalau berbuat baik buat dia. Nah mungkin orang Islam harusnya masuk neraka. Tapi ternyata manusia banyak orang Islam yang masuk neraka. Kenapa? Karena menyia-nyiakan nama. Padahal berbuat baik itu gratis. Sholat gratis. Sholat gratis. Air wudhu gratis. Kipas angin gratis. Dipakai AC di masjid gratis. Karpet begini tebal gratis. Bandingkan dengan orang Hindu. Dia mau sembahyang 3 kali sehari, siang, pagi, sore. Dia harus beli bunga 5.000 satu kali sembahyang. Satu hari dia harus bayar 15.000 untuk sembahyang. Kita gratis. Puasa gratis, zikir gratis, baca Quran gratis. Hampir semua amal gratis. Tapi gratis pun orang gak mau. Berbuat jahat bayar Pak, zina 65 juta sekali, ya enggak? Masih orang mau. Di bodohnya zina sama barang musuh, kongsi senegeri ini bayar 65 juta, goblok. Giliran beramal soleh gratis. Main judi, bayar. Mana ada main judi gratis, ada modal. Pergilah ke Singapura, masuk gedung judi itu. Ditanya sama satpamnya, ngapain? Main judi. Modalnya berapa? Modal ludah saja. Kalau nggak ditabok sama satpam. Mesti bawa kartu kredit, mesti bawa uang. Mau merampok pun ada modal, minimal golok atau pistol. Bengek nggak bisa ngerampok, orang bengek mana bisa ngerampok? Nggak meyakinkan. Mesti punya biaya. Tapi beramal soleh sebagian besar gratis. Saya manusia nggak ambil kesempatan. Bagaimana cara kita beramal soleh? Jangan pilih-pilih. Asal amal soleh buat saja. Ya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah anggap remeh, jangan anggap enteng dengan perbuatan baik, perbuatan ma'ruf. Walaupun perbuatan itu kecil, enteng kecil. Nah, jangan. Walaupun perbuatan itu enteng kecil, tapi jangan anggap enteng. Kenapa? Karena ini ma'ruf, perbuatan baik. Allah berfirman dalam Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa beramal walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom kecilnya, sampai dia sendiri gak terasa amalnya itu, ya rahu, Allah lihat amalnya itu, Allah bayar pahalanya di hari kiamat. Dan dia akan tercengang di hari kiamat lihat amalnya itu. Begitu kecilnya dibayar. Ada orang yang sedekah 1 butir kurma dibayar sebesar gunung Uhud karena keikhlasan. Ada wanita pelacur Bani Israel mengasih minum anjing yang hampir mati kehausan di padang pasir. Kasih minum. Diambilnya dari sumur, diambilnya pakai sepatu botnya. Ditimbanya, dipakai selendangnya, dirobek-robek jadi tali.
Itu anjing aja jadi mati kehausan. Di hari kiamat wanita itu diampunkan dosanya dan dimasukkan ke surga gara-gara ngasih minum anjing. Dia pelacur. Hadis Bukhari Muslim. Jangan anggap enteng. Padahal ngasih minum anjing apalah. Iya, tapi gara-gara itu dia masuk surga. Karena Allah lihat rahmahnya, kasih sayangnya terhadap anjing itu. Allah membalas dengan kasih sayang juga, dengan rahmat juga, bukan dengan minumnya itu. Kalau minumin anjing, diminumin 1 botol, di akhirat dibayar Allah 100 botol, 700 botol, bukan itu. Allah lihat kasih sayangnya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah enggak lihat rupamu yang cantik, bentukmu yang rupawan, hartamu yang banyak, keturunan bangsawan, bukan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah lihat hatimu, wa a'malikum, dan amalmu. Ketika dia kasih minum anjing, hatinya penuh dengan rahmat, kasih sayang. Di akhirat Allah tumpahkan kasih sayang. Orang yang disayangi Allah di akhirat diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu kata Nabi, jangan anggap enteng dengan satu perbuatan ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya sekedar senyuman manis yang kau tujukan kepada saudaramu sesama manusia. Bayangkan kalau kita setiap hari senyum aja, dari mulai keluar rumah sampai pulang rumah senyum. Jumpa orang senyum. Jumpa 1000 orang kita dapat 1000 pahala. Jumpa 10.000 orang 10.000 pahala. Dan senyum itu kan ringan sekali sih. Udah nggak bayar, nggak nyakitin, nggak bikin susah. Orang yang selalu tersenyum, jiwanya tenteram, hatinya riang. Dan kata Nabi, ciri-ciri ahli surga itu rajin tersenyum. Jadi kalau Anda lihat orang yang senyum, itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri ahli surga. Sebaliknya ciri-ciri ahli neraka itu kemana-mana wajahnya manyun. Orang kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum Pak. Nah, itu dari di dunia aja udah kelihatan mukanya muka neraka. Senyum gratis. Indonesia ini dulu tahun 70-an ada seorang penulis namanya G. Ruther dari Amerika Serikat. Dia datang kemari menulis tentang Pak Harto, biografi Pak Harto. Judulnya The Smiling Generals, jenderal yang murah tersenyum. In the smiling country, di negeri yang murah dengan senyum. Saya bisa rasakan ya, tahun 60-an, 70-an tuh bangsa Indonesia ini bangsa yang rajin tersenyum. Miskin pun senyum, makan sawut pun senyum. Sawut tuh singkong, diparut, dibakar, pakai dibungkus daun pisang dibakar. Karena nggak punya beras dan nggak punya minyak untuk menggorengnya, dibakar, dimakan. Sawut namanya. Makan sawut pun senyum. Orang dulu, orang yang mudah tersenyum. Negeri ini disebut negeri yang penuh dengan senyum. Orang berjumpa di mana-mana penuh dengan senyum. Presidennya juga yang paling banyak tersenyum. Dari semua presiden Indonesia yang paling rajin tersenyum Pak Harto. Soekarno orangnya serius. Kalau pidato pun marah-marah juga. Kalau Pak Harto dia marah pun senyum. Harto tuh marah pun senyum. Kalau menterinya pidato atau ada orang anak buahnya pidato dia senyum. Nggak bisa dibedakan senyum marah atau senyum senang. Ketahuannya seminggu kemudian dicopot, nah itu berarti marah. Pak Harto memang murah senyum. Coba anda lihat wajah Pak Harto, semua foto-foto beliau senyum. Saya belum pernah lihat Pak Harto marah. Entahlah tuan-tuan, kalau saya belum pernah lihat Pak Harto. Gus Dur jarang tersenyum. Sebelum jadi presiden, Gus Dur setiap hari tersenyum, ketawa senang. Udah jadi presiden, nggak bisa senyum, susah barangkali jadi presiden. Habibie juga jarang senyum, kalau pidato malah tidak pernah senyum, jarang senyum. SBY sekali-sekali senyum, sekali-sekali marah.
Ibu Megawati saya nggak pernah lihat beliau senyum, jarang. Pak Harto tuh jenderal presiden yang paling rajin tersenyum. Sampai C. Ruder menulis the smiling generals in the smiling country. Memang kita ini dulu disebut smiling country. Tapi setelah reformasi, bangsa Indonesia berubah menjadi orang yang payah tersenyum. Orang semua nggak senyum. Kita jumpa lurah, apa kabar Pak Lurah? Susah sekarang. Susah lurah. Pak Camat, gimana Pak Camat? Susah. Camat susah. Jumpa Bupati, gimana Pak Bupati? Aduh, sekarang susah. Bupati susah. Jumpa Gubernur, apa kabar Pak Gubernur? Susah. Gubernur susah. Menteri, gimana Menteri? Waduh, susah. Ntar lagi resapel, susah. Presiden, gimana Pak? Waduh, saya kurus sekarang susah. Kok susah semua? Karena orang susah hari ini, kenapa? Karena nggak mau duduk dalam majelis-majelis yang membuat dia berbahagia. Padahal kalau rajin duduk aja majelis taklim, duduk dalam majelis zikir, dijamin hatinya dia. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang selalu duduk-duduk dalam kumpulan satu kaum, tidaklah satu kaum duduk rapat-rapat, mereka mengingati Allah, membicarakan kehebatan Allah, membicarakan keutamaan agama mereka. Yadhkurunallah, mereka ingat dengan Allah. Illa hafathumul malaikah, mereka turun memayungi mereka sampai ke langit dunia, susun-susun. Banyakan malaikatnya dari orang yang datang dalam taklim itu, dalam zikir itu. Allah sirami mereka dengan rahmat, ada kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan jiwa tuh, jiwanya tentram, enggak bergelamuk gitu. Rusuh. Kenapa orang sekarang rusuh? Enggak mau ngaji, enggak mau taklim, enggak mau zikir. Wah, saya nggak usah ngaji sama Ustadz itu, saya bisa cari di Google. Cari di Google nggak dapat yang 4 itu. Malaikat nggak memayunginya, dia nggak dapat rahmat, nggak dapat sakinah, nggak disebut-sebut namanya di langit. Tapi kalau duduk ini masalahnya duduknya ini. Makanya kalau ada waktu biar 5 menit duduk, ambil sekedar berkatnya saja. Jangan nggak duduk. Ulama-ulama pun mesti duduk, sedangkan Nabi diperintah kok wa'mur, apa namanya? Wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu, hai Rasul. Bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan ridha Allah. Nabi begitu turun ayat ini surah Al-Kahfi, Nabi keluar. Mana orang yang disuruh saya mengawani mereka dengan sabar? Dicari-cari Nabi, ketemu orang-orang miskin, bajunya pun satu helai aja dililit-lilitkan ke badannya. Badannya berabu, miskin, duduk lagi kumpul-kumpul. Nabi duduk situ. Nabi tanya, ngapain kalian? Kami berzikir ya Rasul. Zikir, ya, nggak ada kerja lain, nggak ada. Kami kumpul di sini hanya untuk berzikir pada Allah. Alhamdulillahilladzi amaroni an asbira nafsi. Oh, alhamdulillah, kata Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan aku untuk sabar dengan orang-orang seperti kamu ini. Nabi pun ikut duduk situ zikir bersama mereka. Nabi. Satu hari Nabi bilang sama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, bacalah Quran. Saya mau mendengar dari kamu, kami mau dengar. Ibnu Mas'ud bilang, loh, Quran itu diturunkan kepada Rasul. Masa saya disuruh baca Quran, Rasul dengar. Rasul yang baca, biar saya yang dengar, kamu yang dengar. Kata Nabi, saya ingin mendengar dari orang lain. Ibnu Mas'ud baca, Nabi dengar, semua dengar. Sampai surah Ali Imran. Air mata Nabi bercucuran, berseduh-seduh, nangis. Cukup wahai Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Nabi itu tawadhu, dengar baca. Sekarang kalau ada ustaz, gengsi kalau duduk dengar ceramah orang. Ada ustaz ceramah pergi nggak mau dengar, ntar gua dianggap muridnya dia. Bukan soal murid, guru, soalnya kita mau ambil berkah majelis ini. Majelis ini. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi hasan sahih ini.
Jika kamu lewat melalui sebuah taman surga, fartamu, singgahlah kamu situ, makan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya di taman surga itu. Sahabat nanya, kila wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga itu? Hilatul dzikri, kata Nabi. Taman surga itu adalah orang yang berkumpul, duduk melingkar, duduk rapat-rapat, mengingati Allah Subhanahu. Jadi jangan anggap enteng. Kita duduk dalam majelis ini, pahalanya kata Nabi 1000 rakaat sholat sunat. Bagaimana kita mau sholat sunat 1000 rakaat? Nggak mampu kita. Duduk sejenak di majelis zikir, di majelis taklim seperti ini, 1000 rakaat sholat sunat. Siapa orang paling kaya di dunia? Kalau menurut ukuran Rasulullah bukan Bill Gates, bukan Donald Trump, bukan Khashoggi, bukan. Kalau menurut Rasul orang paling kaya, lihat. Dalam hadis Bukhari Muslim Rasul bersabda, "Raka'ataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kalau orang punya emas sebesar masjid ini, dialah orang paling kaya se-Jakarta. Jangankan sebesar masjid, seluruh dunia dan isi-isinya dapat. Kepada siapa Allah beri? Pada orang yang sholat 2 rakaat, sholat sunat. Duduk dalam majelis taklim, dapat 1000 rakaat sholat sunat. Berapa kayanya orang Indonesia? Oleh karena itu Nabi ingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan anggap remeh dengan kebaikan. Jangan. Walau sebesar zarah, Allah lihat, Allah balas. Yang berikut, satu hadis saya baca. Tadi itu riwayat Imam Muslim. Man futiha lahu babu khairin. Barang siapa yang dibukakan Allah kepadanya pintu kebajikan. Para ulama menartikan babu khairin di sini adalah rezeki. Siapa orang yang dibukakan rezeki? Apakah rezeki itu kebaikan? Iya dong, rezeki itu kebaikan. Salah satu dari kebaikan itu rezeki. Manusia siang malam memikirkan kebaikan, yang dianggapnya apa kebaikan itu? Rezeki. Siapa yang dibukakan Allah pintu rezeki, kebaikan, falyantahizhu, hendaklah dia segera mendapatkan. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, sebab dia nggak tahu kapan pintu kebaikan, pintu rezeki itu dikunci, ditutup oleh Allah. Kita nggak tahu. Kalau ada kesempatan jangan tunggu-tunggu langsung, karena kita tidak tahu. Mungkin besok sudah nggak ada kesempatan. Pintu kebaikan, pintu rezeki sudah tertutup. Masjid ini misalnya bikin proposal mau bikin lift untuk orang-orang disable supaya bisa naik sini sholat Jumat, orang-orang yang cacat. Diperlukan biaya misalnya 50 juta, rame-rame orang nyumbang. Kita udah ada duit nih, ntar aja dah. Begitu kita datang lagi mau membawa duit, Pak mau nyumbang lift, udah selesai, liftnya udah diresmikan, nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Oleh karena itu kita segerakan. Dan Allah pun menyuruh berbuat baik itu jangan tunggu-tunggu. Misalnya sedekah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah. Hai kamu orang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah setiap kamu mendapat rezeki dari Allah Tuhanmu. Jadi sedekah itu, infak itu kapan? Setiap dapat rezeki. Jadi nggak nunggu. Anfiqu mimma razaqakumullah, setiap dapat sedekahkan. Berapa? Kalau bisa 1/10, kalau bisa. Sebab 1/10 kan kali 10. Berarti 100% dianggap sedekah semua. Kalau seorang dokter punya pasien 10, dokter spesialis punya pasien 10 dalam satu hari, uang yang 9 bawa pulang, uang pasien yang 1 bagi-bagi orang miskin. Bangkrut nggak dokter itu? Bangkrut. Satu orang tukang jual jeruk, satu hari laku 10 kilo, untung yang sekilo bagi-bagi, untung yang 9 kilo bawa pulang. Rugi nggak kira-kira?
Enggak, karena cuma untungnya, modalnya kan nggak diganggu. Tapi kan kita nggak mau. Ada Allah. Kalau kita sedekahkan harta, rezeki kita bertambah. Rezeki itu kan nggak tambah, segitu aja. Misalnya satu hari kita ditakdirkan Allah rezekinya 1 juta. Ya satu hari itu kita dapat rezeki 1 juta. Bisa kita dapat duit lebih banyak, 10 juta, 20 juta, tapi bukan rezeki kita. Nyolong kita korupsi satu hari bisa dapat 7 miliar. Tapi rezeki kita tetap yang ditetapkan Allah yang 1 juta itu aja. Yang 7 miliar belum kita pakai, kita udah masuk penjara. Istri kita cerai kawin lagi, dia pakai duit kita itu. Apa nggak ini kita? Rezeki tetap aja yang ditetapkan. Misalnya, saya beri contoh, misalnya 1 juta satu hari. Begitu dapat rezeki 1 juta itu rezeki kita. Kita sedekahkan rezeki kita yang 1 juta itu 100 ribu. Allah bayar 10 kali lipat. Rezeki kita hari itu bukan 1 juta. Udah kita buang 100 ribu tinggal 900. Iya, tapi Allah bayar 1 juta lagi. 100 ribu kali 10. Maka kita dapat 1.900.000 rezeki hari itu. 1 juta dibuka lagi pintu rezekinya. 1 juta nih. Tapi kita buang 10%. Dibuka lagi. Kenapa? Karena Allah janji anfiq yunfiq. Kalau kau sedekah, aku sedekah sama kau. Kalau aku sedekah kepadamu 10 kali lipat paling sedikit. Nah, jadi cara membuka pintu rezeki itu begitu. Kalau kita makan semua 1 juta ya memang 1 juta itulah rezeki kita. Tapi kalau kita sedekahkan 100 ribu, rezeki kita 1.900.000. Allah tambahin lagi 1 juta. Rezeki baru. Itu janji Rasul, janji Allah. Mana pernah Rasul ingkar janji? Tapi kita kan nggak buka peluang itu. Ya udah segitu aja. Mana pernah orang rajin sedekah bangkrut? Kita jumpa orang miskin, Pak, Bapak kok sekarang miskin, dulu kaya? Inilah akibat saya rajin sedekah. Ada? Nggak ada. Biasanya orang yang jatuh miskin pasti pelit. Pasti waktu kaya pelit. Jatuh bangkrut. Tapi kalau pemurah saya belum ketemu orang miskin gara-gara pemurah. Miskin gara-gara beramal soleh belum ketemu. Ada orang miskin ngorek-ngorek nasi bekas di restoran, di tong sampah. Terus kita tanya, miskin Pak? Udah berapa tahun? 10 tahun. Kenapa jadi miskin? Ini karena dulu saya naik haji. Habis harta saya miskin. Belum ada Pak. Belum ada, percaya. Kenapa? Karena Allah bayar. Minimal 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa 7 juta kali lipat. Mana mungkin? Sekarang kan masalahnya kita nggak yakin. Oh nggak yakin gimana? Ketiga, kalau kita beramal soleh, itu perintah Allah loh. Maka seluruh sarana prasarana dibereskan oleh Allah. Kalau kita beramal soleh, seluruh anggaran biayanya Allah siapkan. Karena beramal soleh itu perintah Allah. Kalau berbuat jahat tidak perintah Allah, tanggung sendiri resiko. Tapi kalau berbuat baik, itu tanggung jawab Allah karena Allah yang perintah. Nggak mungkin Allah perintah kita nggak dijaga oleh Allah. Saya kasih contoh yang gampang dimengerti. Anak kita perintahkan sekolah. Nah, kamu besok masuk SMA mana? Testing ke perguruan sana. SMA Negeri 1 lulus, ya. Mulai besok kau sekolah. Siapa? Apa yang terjadi? Pakaian seragamnya kita beliin, buku-bukunya kita beliin, peralatan sekolah yang kita beliin, ongkos pergi pulangnya kita sediakan. Betul nggak? Jajannya kita sediakan, uang sekolahnya kita bayar. Betul? Kenapa? Karena kita yang nyuruh. Kalau kita yang nyuruh, dia harus kita biayai dong. Coba anak kita, sekolah ya nak, ya Pak. Mau dia punya pakaian. Ongkosnya mana Pak? Cari sendiri. Uang sekolahnya Pak? Cari sendiri. Baju seragamnya? Cari sendiri. Bapak aja lah sekolah, katanya aku enggak. Mana mau dia? Kalau kita
kita perintahkan anak kita sekolah, kita harus tanggung semua biayanya. Itu resiko yang nyuruh. Paham? Kita suruh pembantu rumah tangga kita, Bi, sini Bi, ada apa? Bos, hari ini kamu masak kari kambing, sambal udang, bikin rempeyek, sayurnya gado-gado. Siap bos. Dia pun mau belanja. Saya belanja dulu bos. Duitnya mana? Cari sendiri. Kata pembantu kita, majikan Suntuluyo. Kalau saya ada duit ngapain jadi pembantumu? Itu manusia loh. Itu manusia. Manusia saja kalau dia udah merintah, dia selesaikan semua ini. Keperluan orang yang diperintah. Kalau Republik Indonesia ini presiden memerintahkan Bapak berangkat ke Amerika, wakili bangsa Indonesia di sidang PBB atas nama bangsa Indonesia, siap berangkat besok, siap. Disediain nggak tiketnya? Hotelnya semua disediain nggak? Disediain, nggak mungkin. Bapak berangkat, siapa? Kapan berangkat? Besok. Biayanya Pak cari sendiri. Kue saya aku mau. Tentulah yang menanggungnya itu semua harus yang memerintah. Sekarang Allah perintahkan kita. Diperintahnya kita sedekah. Pastilah semuanya Allah sediakan. Iman. Diperintahkannya kita sholat. Pastilah semuanya disediakan Allah. Diperintahkannya kita naik haji. Pastilah begitu kita niat, Allah sediakan semua. Kenapa banyak orang nggak naik haji? Dia nggak niat. Entarlah, naik haji entarlah. Ya entar. Allah bilang ya entar juga. Coba betul-betul kita datang besok hari Senin, pergi ke bank syariah, buka rekening 500.000 buka nih, buka rekening. Dalam hati, ya Allah, engkau lah menjadi saksi. Ini 500.000 adalah untuk uang haji. Engkau maha kuasa memberinya. Aku tidak kuasa mencarinya. Lihat, kalau nggak sebentar aja terkumpul duit. Karena begitu kita mau berbuat sesuatu yang Allah perintah, nggak mungkin Allah nggak menanggung seluruh biayanya. Hanya saya kita nggak yakin aja sama Allah SWT. Ana inda dhanni abdi. Aku seperti yang disangka hambaku. Kalau hambaku sangkanya sama aku jelek, ya nggak dapet. Gua berbuat ini rugi nih, ya rugi. Banyak ayat Quran cerita itu. Lihat, salah satunya sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu orang beriman, kalau kau dengar azan Jumat memanggil, segeralah datangi azan itu, tinggalkanlah jual beli, tutup warungmu, tutup tokomu, tinggalkan pekerjaanmu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Akal kita bilang, nih gua tutup nih toko, saya sholat Jumat sejam, rugi saya 300.000, orang nggak bisa belanja. Iya, kerugianmu itu dibayar Allah. Lebih baik dari itu, bisa kamu dapat 3 juta. Kalau kamu mengetahui, karena sholat Jumat itu perintah Allah, nggak mungkin kamu ditelantarkan Allah. Begitu keyakinan itu. Dan babul khair itu, pintu kebaikan itu bukan hanya duit. Semua kebaikan, bisa saja sehat, bisa saja dapat anak yang soleh, bisa saja rumahnya harus jadi rampok orang, tiba-tiba perampoknya kesandung lantik, jatuh benjol kepalanya, nggak jadi ngerampok. Oh, babul khair itu Allah yang tahu pintu kebaikan itu. Kita tidak tahu. Sayang manusia hari ini ukurannya hanya materi, duit. Padahal banyak yang lebih berharga dari duit. Duit itu rezeki, nikmat Allah, tapi yang paling tidak berharga. Duit itu rezeki, nikmat Allah, tapi yang paling tidak berharga. Ada yang lebih berharga nikmat Allah dari duit. Apa itu? Sehat. Orang mau membuang semua duitnya demi sehat.
potong jatuh, keluar 300 juta, mau asal sehat. Dan orang tidak mau jadi sakit dengan ditukar duit. Ibu mau nggak dikasih duit 1 miliar, tapi matanya dicungkil 2? Nggak mau. Sayang hari ini kita nggak paham. Oleh karena itu ini gunanya ngaji. Dengar hadis-hadis Rasul ini. Betapa hebatnya Nabi mengajari untuk kita. Dalam hadis lain, al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak sekali. Sayang, pengamal yang sedikit. Kalau kita mau berbuat baik, waduh mana terhitung banyaknya. Senyum aja baik, senyum aja berpahala. Zikir berpahala, baca Quran berpahala, berpikir positif berpahala, tidur dengan cara sunnah berpahala, berwudu berpahala, masya Allah. Nggak bisa dihitung kebaikan. Tapi sayang yang mengamalkannya sedikit. Udah tahu senyum itu pahala, senyum aja nggak mau. Udah tahu zikir itu berpahala, kebaikan, zikir aja nggak mau. Udah tahu sedekah itu bagus, sedekah nggak mau. Udah tahu sholat itu bagus, sholat nggak mau. Padahal kalau mau mengamalkan kebaikan, berserakan kebaikan. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, penuh dengan kebaikan. Memegang kepala istri aja kita dapat kebaikan. Pegang kepala istri, dielus rambutnya, gugur seluruh dosa tangan kita. Kita peluk istri kita, berguguran dosa tubuh kita. Rasul ditanya sama, ya Rasul, memeluk istri sendiri berguguran dosa? Iya kata Rasul. Kalau kamu peluk istri orang bagaimana? Oh, berdosa. Kalau kau peluk istrimu berpahala. Peluk istri orang berdosa, peluk istri sendiri Tapi orang sekarang meluk istri nggak mau. Ah bosan ah, dia diajak dia. Gitu. Kadang-kadang kasihan istri, senyumnya udah manis, minum teh bang, dia ngeliat si pesek dia, kasihan kadang-kadang istri. Tahu kenapa laki-laki kurang gairah dengan istrinya? Tahu? Karena perempuan terlalu sering buka aurat. Karena terlalu banyak perempuan buka aurat, akhirnya suami tak selera lihat istri. Jadi dosa itu ditanggung semua wanita. Ya, bayangkan laki-laki keluar dari rumahnya udah lihat, wih, man, dan lagi, dan terus, wow, pulang ke rumah lihat istrinya, well. Siapa punya dosa? Tuhan punya dosa, dia tutup, dia buka. Coba kalau semua perempuan tutup, nggak ada nampak apa-apa. Kita cuma lihat karung aja, di karung 60 kilo, di karung 80 kilo, yang ini 150 kilo nih, sebesar kulkas nih. Karung, lihat karung aja. Begitu lihat istrinya di rumah, salah ibu lah. Kenapa dibuka-buka? Salah kami juga, mata jahat. Makanya orang yang selalu menjaga mata, pasti dia dengan istrinya bergairah. Karena dia nggak pernah lihat orang lain. Dan Rasul secara tersirat bilang begitu. Jika kau dalam perjalanan bertemu dengan seorang wanita berdesir darahmu, pulanglah kau ke rumah, jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana, semuanya ada pada istrimu. Betul nggak? Bentuk sama? Nggak ada yang beda bentuknya. Sama sih. Nggak ada yang sana membujur sini melintang, tidak ada, sama. Hadis satu lagi, Inna lillahi ibadan ikhtassahum
li hawaijin nas. Bagi Allah ada di antara manusia ini yang dipilih Allah untuk jadi orang yang melayani orang lain. Kalau bahasa Arabnya berkhidmat kepada orang lain. Itu dipilih Allah itu. Di antara manusia ini ada yang dipilih Allah untuk selalu berkhidmat untuk orang banyak. Itu pilihan Allah. Misalnya apa? Pengurus masjid. Pengurus masjid itu ngurusin banyak orang. Nggak digaji lagi. Udah nggak digaji, banyak sekali dikomplain orang. Itu pengurus masjid itu yang kasihan nasib. Udah nggak digaji orang selalu, udah nggak beres, kayak digaji aja. Ini nggak beres, pengurus nggak beres, pengurus. Yang sialnya lagi, pengurus beli sepatu baru dilirik-lirik. Jangan-jangan uang masjid, jangan-jangan uang masjid. Apalagi beli motor baru, waduh, ini perlu diaudit nih. Uang masjid kenapa? Pengurus beli motor baru. Ada orang yang memang dibikin Allah begini. Dipilih oleh Allah untuk berkhidmat untuk manusia dan memang sakit. Kalau saya diminta jadi pemimpin nggak pernah mau. Sebab Quran menyuruh jadi pemimpin itu wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadilah pemimpin terhadap orang-orang bertakwa. Enaknya jadi pemimpin itu kalau yang dipimpin orang bertakwa. Kita keliru diingatkan, kalau kita benar dia turutin. Tapi kalau pemimpin orang-orang durhaka, kita salah dibunuh sama dia. Kita baik pun dibunuh juga. Pemimpin kita memang goblok. Padahal kita baik. Nggak ada enaknya jadi pemimpin orang durhaka. Kita salah, disalahin. Kita baik, disalahin juga. Kita berbuat baik, nggak dihargai. Kita berbuat jahat, diceritain sampai 7 keturunan. Tapi ada yang dipilih. Kalau dipilih siapa? Yang paling sedih kalau saya ya, pribadi saya, kalau saya ke airport, saya tetap itu masuk kamar mandi, buang air kecil. Itu yang paling kasihan adalah tukang bersihin WC. Kalau adalah pekerjaan lain, saya rasa nggak mau. Siapa pula mau bersihin kencing orang, bersihin gaji seorang, gajinya kecilnya bukan main. Kalau ada kerja lainnya nggak mau. Maka kalau ada uang lebih, masuk WC itu bayar. Saya lihat orang-orang kaya, jam tangannya Montblanc, sepatunya leather yang kulit asli, kulit pusat. Habis buang air kecil dilirik pun nggak itu yang tukang bersihin. Terima kasih pun nggak. Ada yang kesenggol ditiup. Kenapa Pak? Takut nular. Pikirnya miskin ulang. Kasih kenapa sih? Dia berkhidmat untuk kita. Gajinya pasti sedikit. Beri. Kita kan orang kaya, kita naik pesawat terbang. Bantu dia 5.000 kah, 5.000, 10.000 kah, 50.000 kah. Alah kita kasih pun dia 50.000. Bagi dia masih kurang yang makan dia itu. Orang dia upahnya kecil di bawah UMR. Yang kaya kan majikannya yang punya cleaning service itu. Allah pilih dia. Ini hadisnya. Yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Mereka itu berlindung kepada orang yang menggajinya itu untuk memenuhi keperluannya. Jadi mereka itu berlindung sama kita. Dia bersihin WC untuk kita, dia itu berlindung sama kita. Dia kerja jadi anak buah kita, dia berlindung sama kita. Dia jadi pembantu rumah tangga kita, masak, nyuci segala macam urusan kita. Kita masih tidur, dia udah bangun. Kita udah tidur lagi, dia belum tidur. Itu dia berharap, menggantungkan harapan hidupnya kepada kita. Oleh karena itu jangan kita sakiti hatinya, penuhi kebutuhannya. Pembantu rumah tangga kita, kerja sama kita, tinggal sama kita. Anaknya sakit di kampung, dia bilang sama kita, sama siapa dia lagi mau bilang? Ibu, anak saya sakit di kampung Bu, masuk rumah sakit Bu, pinjamlah uang Bu. Bibi ini gaji cuma 700, utang udah 1.500, ini mau utang lagi, kapan bayarnya? Loh, kok bayar mau ngikut kita kok? Kalau bayar sampai kiamat dia nggak bisa bayar. Orang dia kerja sama kita kok, kita penuhi dong keperluannya.
Nggak sanggup, nggak usah gaji dia, kerjakan sendiri. Ini dibilang Nabi nih. Kadang-kadang sedih membantu rumah tangga pulang kampung, kita kasih uang zakat. Nih untuk ongkos senang-senang di kampung ya, ini uang zakat saya. La ilaha illallah. Kasih orang gajiannya uang zakat. Saking pelitnya. Itu orang pilihan Allah loh. Sempat dia sakit, kita berdosa besar. Dan nanti timbul jahatnya. Ada satu hadis Nabi begini. Ittaku syarra man ahsanta ilaihi. Ittaku syarra man ahsanta ilaihi. Waspadalah kejahatan yang muncul dari orang dekatmu yang kau berbuat baik padanya. Supir kita, sekarang orang dekat kita cerita rahasia kita sama dia kan. Waduh, Din, kenapa? Tadi main golf, Din, kalah, Din. $1.000, Din. Waduh, kalah main judi bapak tadi $1.000. Dalam hati supirnya, bangsat. Lu main golf, kalah 15 juta lu kalah. Gua lu gaji 1,5 juta. Kapan lu gak mampus? Benci. Besok cerita lagi, aduh Din, kalah lagi $2.000, Din. Lama-lama dia bilang sama temannya, rampok aja di majikan gua. Ini malam gua tidur sini, gua bukain pintu, lu masuk gua kolok. Dia jahat gara-gara kita. Gara-gara kita gitu. Hati-hati dengan kejahatan orang yang dekat denganmu, yang kamu berbuat baik kepada. Bayangkan gitu. Berapa banyak orang sekarang dirampok, yang merampok tuh pembantunya. Orang yang dekat sama pembantunya, yang bukain pintu pembantunya. Supirnya, bukan kebunnya. Maka dari itu kita jaga orang-orang. Ulaika al-aminuna min adzabillah. Orang-orang yang kerjanya rendahan-rendahan seperti itu adalah orang yang dijamin aman dari azab Allah dunia dan akhirat. Maka ada satu kisah Abu Suja. Beliau pengarang kitab fikih Matan Takrib. Kitabnya tipis saja, tapi lengkap seluruh urusan fikih di situ. Disyarahkan jadi Kifayatul Akhyar, disyarahkan jadi Iqna, disyarahkan macam-macam kitab. Sampai puluhan kitab menjelaskan kitab yang tipis seperti. Abu Suja ini panjang umur, 150 tahun umur. Umur 70-an beliau pensiun, menghilang dari kampung halamannya. Rupanya dia pergi ke Masjidil Haram, jadi tukang bersihin WC di Masjidil Haram. Orang tidak tahu dia alim besar. Setiap minggu ada pengajian yang diajarkan kitabnya beliau itu, Matan Takrib. Dia duduk dengan orang ustadz yang ngajar tuh dia duduk. Padahal kitab karangan dia. Ustadz yang ngajar tuh tak tahu kalau muridnya yang tukang bersihin WC ini si pengarang kitab tuh Abu Suja, tak tahu. Ketahuannya orang kampungnya naik haji, hidup lama besar. Ngapain Pak Kiai di sini? Cuci WC. Jangan bilang-bilang sama orang. Wafat dia baru orang tahu dia Abu Suja. Lihat namanya apa semua, tanda apa, ciri-ciri data-data kehidupannya di dalam kopernya. Ternyata Abu Suja ulama sebesar, seluruh pesantren pakai kitab dia. Kenapa? Sebab dia tahu orang yang khidmat untuk urusan orang banyak dibebaskan Allah dari azab Allah dunia dan akhirat. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh, di markas-markas jemaah tabligh, itu yang tukang nyuci WC jam 2 malam, jam 3 malam tuh imam-imam besarnya itu, mulana-mulananya yang hafal 3.000 hadis, hafal 5.000 hadis, hafiz Quran. Ditutupnya mukanya pakai selendang, dia nyuci WC pakai tangannya, supaya jangan tahu orang, dia tutup mukanya. Padahal dia ulama besar. Kenapa dia penuhi janji Nabi? Di sini riwayat Imam Tabrani hadis sahih bahwa orang yang mau menyerahkan dirinya kepada orang banyak, berkhidmat pada orang banyak, dia akan aman dari azab Allah dunia dan akhirat. Dan itu manusia pilih. Dipilih oleh Allah SWT. Tidak semua mau itu. Mana mau orang kaya bersih WC? Nggak mau.
WC rumahnya aja dia nggak mau bersihin, apalagi WC masjid. Banyak orang-orang India yang kaya-kaya, Pakistan, Bangladesh itu pergi ke Saudi Arabia daftar jadi TKI, dapat tenaga kerja, bersihin masjid haram, bersihin WC. Dia nggak mau digaji, orang kaya. Dia mau mengamalkan aja surah At-Taubah. Orang-orang yang mengurus jemaah haji, orang-orang yang memberi minum jemaah haji, orang-orang yang membersihkan Masjidil Haram. Ada di Quran surah At-Taubah. Mereka mau mengamalkan itu aja. Duit nggak kurang, dia nggak kurang. Dan dia mau masukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang pilihan Allah yang aman dari azab Allah dunia dan akhirat. Semoga taklim hari ini ada manfaat. Semoga kita bisa mengamalkan celah-celah kebaikan yang ada di dunia ini, dan dengan demikian semoga Allah memberi rahmat kasih sayangnya kepada kita. Adalah orang yang masuk surga, orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mari yang mau nanya silakan. Subhanallah, banyak sekali putra ilmu. Silakan kalau ada yang bertanya, 1, 2 dari ibu. Ada? Oke, 2 dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan duduk di majlis zikir tadi. Kalau kita duduk dalam majlis zikir dan kebetulan gurunya nggak sesuai dengan, tadi kan sudah bilang nggak sesuai dengan pikiran kita. Nah, duduk di sana itu berapa lama kita supaya dapat berkahnya itu? Kasih tadi. Ya, semenit aja pun berkat. Kalau bisa sampai habis. Kalau kita dengar Ustadz ceramah kita nggak cocok, kita zikir. Kita zikir. Alhamdulillah. Kita zikir. Nanti Allah turunkan ilham. Itu Ustadz belok, jadi sesuai. Itu begitu. Kalau kita dengar ceramah Ustadz, ceramahnya kita nggak enak, nggak cocok rasanya. Kita zikir. Untuk Ustadz itu, kalau kita zikir sungguh-sungguh, pesertanya itu zikir sungguh-sungguh mendengarkan ceramah itu, malaikat akan turun menukar hati sang Ustadz itu menjadi betul dengan sebab makmumnya. Ingat ya, ini ceramah Ustadz ini tergantung nurani makmumnya, tergantung rohaniah makmumnya. Kalau makmumnya rata-rata orang jahat, ceramah Ustadznya ceplak. Ini kekuatan Ustadz ceramah ini tergantung pendengar. Semakin soleh pendengarnya, makin dahsyat ceramah itu. Nyambung. Ustadz ini kalau yang ceramah ini orang-orang jahat, habis kesedot rohaniahnya. Begitu dia masuk mobil, lemes kayak baru lari 10 km. Seluruh kekuatannya habis disedot oleh rohaniah makmumnya yang rendah. Kan begini ya, ibaratnya listrik. Apa namanya kalau sekarang itu power bank HP. Kalau HP yang dicas itu kosong, habislah kesedot semua sono, power banknya nol. Memang HP-nya penuh tapi power banknya lemes. Tapi kalau HP-nya penuh, power banknya penuh, walaupun dicok, nyambung dua-duanya. Paham? Oleh karena itu bantu Ustadz-ustadz itu dengan zikir kita dengar majelis taklim itu sungguh-sungguh, jangan main-main HP, jangan, sungguh-sungguh. Bismillah, dimulai dengan Bismillah, Al-Fatihah, dia mendengar. Kalau Pak Ustadznya kurang-kurang itu, agak ngelamun ini, bantu dengan zikir semuanya. Insya Allah Allah kembalikan. Gitu, karena penceramah dengan pendengar itu punya kontak yang sama, seperti power bank dengan handphone. Salah satu bangkrut itu. Kalau ustadznya yang kosong, nggak ada gunanya, makmumnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau HP-nya yang kosong melompok, ya power bank-nya yang bangkrut, habis kesedot sama makmum. Jadi harus saling tolong. Gitu. Yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah katakan barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan 3 perkara. Yang pertama,
rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan berikan kecukupan. Saya pengen dengar pendapat Pak Ustadz, apa beda tiga perkara yang disebut dalam surat Al-Falaq ayat 2 dan 3 ini. Pertanyaan kedua, baru-baru ini kita mendengar Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran, Pak Ustadz Kiai. Ini berarti Sunni dan Syiah semakin memanas. Saya ingin dengar pendapat Pak Kiai, bagaimana semestinya kita orang-orang yang jauh dari pertikaian itu bersikap. Apakah kita harus memihak kepada salah satu, atau kita masa bodoh saja, atau bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang Muslim melihat ada dua kubu Muslim memanas seperti ini? Saya rasa itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ada jalan keluar dari kesulitan hidup. Jadi ada seorang sahabat, anaknya diculik. Dalam perang diculik orang, ditahan. Anaknya itu masih remaja sekali. Bapak ibunya susah karena anaknya nggak pulang, ya naik udah pulang. Jadi dia ngadu ke Nabi, ya Rasul, anak saya kemana ini? Hilang nih, bagaimana, nggak tentu kabarnya ini. Maka kata Rasulullah, kamu bertawakallah pada Allah. Kamu zikirlah la haula wala quwata illa billah. Maka suami istri ini zikir la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, serah diri sama Allah. Dilala orang anaknya itu dirantai oleh musuh, dirantai dengan rantai besi yang sangat ketat sekali. Tiba-tiba satu malam rantainya longgar sendiri dan dia bisa melepaskan diri dari rantainya itu. Kemudian dia bangun, dilihatnya kampung musuhnya menawan dia itu, dia tawanan perang, tertidur semua. Diambilnya semua onta-ontanya, kuda-kuda orang itu diambil dari kandang kuda, digiringnya sampai dia ke Medina. Musuh-musuhnya itu nggak ada yang bangun, nggak ada yang ngejar. Sampai dia ke Medina, dia jumpa bapak ibunya. Bapak ibu, aduh nak, kau selamat, selamat pak. Tiba-tiba rantai pun lepas sendiri. Kemudian aku bisa mengambil harta rampasan yang sebegini banyak. Jadi Allah kembalikan anaknya. Tiba-tiba rantai yang mengikat itu lepas, dia bisa pulang dengan selamat dan bawa harta lagi. Bayar suku min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia bertawakal sama Allah, maka Allah cukupi seluruh keperluan hidupnya dunia dan akhirat. Keperluan hidupnya bukan hanya rezeki, duit. Keperluan hidupnya bukan hanya duit. Yang lain-lain juga sehat, anak yang soleh, istri yang solehah, rumah yang bagus, ya kan, dan lain-lain. Nah, hidup yang berkat itu kan semua dicukupi oleh Allah. Itu asbabun nuzulnya ayat itu turun. Besoknya dia ngadu, ya Rasul, anakku udah kembali bawa harta banyak lagi. Allah bacakan, Rasul bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat turun gara-gara sahabat zikir la haula wala quwata illa billah ketika anaknya diculik orang. Gitu ya. Soal Saudi dengan Iran ini bukan soal Syiah dengan Sunni sebenarnya. Kan, ini masalah memang Saudi dengan Iran itu kan memang bersaing merebut pengaruh di Timur Tengah karena sebagai negara yang besar dan kaya. Saudi itu dengan Iran yang penduduknya paling banyak kan di Timur Tengah. Ya, Iran itu 60-an juta, Saudi pun sekitar segitu, hampir 60 juta dan paling kaya dua-duanya. Sehingga mereka mau berpengaruh di 18 negara Arab itu. Jadi persaingan dari dulu itu. Lagi yang dihukum mati itu kan 47 orang, 44 Sunni. 44 itu ahli sunnah, 3 aja yang Syiah. Dan Nimir itu, ulama Syiah itu bukan orang Iran, orang Saudi asli. Lahir di Saudi, besar di Saudi. Apa urusannya dengan Iran? Masa Saudi menghukum mati warga negaranya kok Iran ribut-ribut? Nah, ini memang sudah ada sakit hati memang. Iran itu dari dulu memang bercita-cita mau mengusir Saudi dari Mekah Madinah. Dia mau menguasai itu. Dan saya sudah sering dengar doa-doa orang Syiah itu di sekitar Masjid Arab, ya Allah, usirlah orang-orang Arab, badui-badui, kembalikan kekuasaan kepada kami, Ahlul Bait. Itu doa mereka setiap hari.
di Masjidil Haram. Mereka memang bercita-cita menguasai Mekah Madinah. Padahal mereka orang Parsi, bukan orang Quraisy. Pemilih itu kan dulu orang Quraisy. Orang Quraisy sekarang kan diusir oleh Badui-Badui itu. Sekarang orang itu tinggal di Jordania. Keturunan Nabi itu Jordania, makanya Jordania itu Kingdom of Bani Hashim. Kerajaan Bani Hashim, sukunya Rasul orang Quraisy. Sedangkan yang berkuasa di Saudi itu sekarang Badui-Badui dari Najd. Bukan orang Quraisy. Jadi persaingan antara Badui dengan Parsi. Orang Parsi. Sikap kita sudah diluruskan oleh pendiri-pendiri negara kita. Bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Kita nggak boleh berpihak kemana-mana. Dulu blok barat, blok timur kita nggak pihak. Soekarno sempat salah jalan, berpihak kepada Soviet dan Cina komunis. Bung Karno sempat berpihak ke, dia bikin poros Pyongyang, Jakarta, Peking. Bung Karno. Padahal politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, nggak boleh berpihak kemana-mana. Paham? Meskipun banyak bantuan dari Barat, tapi beliau tidak ikut blok Barat, NATO, dan tidak ikut blok Timur, Fakta Wasawa. Indonesia non-blok. Pendiri non-blok itu Indonesia salah satu. Harto ketua non-blok. Dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Makanya kemarin Majelis Ulama Indonesia jumpa presiden, kita minta langkah presiden untuk mengumpulkan negara-negara Arab di Indonesia. Sudah diteleponi oleh Retno, Menteri Luar Negeri, akan diadakan konferensi di sini negara-negara Arab dan Iran supaya berdamai. Rugi perang ada untung. Mana ada orang perang beruntung? Perang semua rugi. Begitu aja. Jadi kita bukan urusan Syiah dengan Sunni. Di Iran sendiri ada 15 juta orang Sunni. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu ada 15 juta. Artinya 20% lebih penduduk Iran itu orang Ahlus Sunnah. Saudi sekarang menyetop naik haji. Iran juga nggak mengizinkan warga negara naik haji. Kan rugi. Nah, tapi kalau naik haji memang berbahaya, bisa diseludupkan nanti bom. Di bom mati kan, yang mati seluruh dunia. Nah, memang cocoknya tahun ini orang Iran jangan naik haji. Iran juga sudah memutuskan tahun ini tidak mengirim jemaah haji. Kan rugi. Begitu. Kira-kira itulah sikap kita. Kita sudah ditetapkan oleh pendiri negara ini rata-rata kan ulama ya. Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singonimedjo, Kahar Mutakir. Itu kan orang-orang alim itu. Mereka bilang politik luar negeri di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bebas aktif dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Yang itu aja kita ikut. Sudah cukup bagus itu. Lagi satu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kita menyikapi seseorang ketika kita ingin mengajaknya ke suatu kebaikan atau beramal soleh, dia nggak mau, marah berdasarkan begini, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, pelacur aja bisa masuk surga, kenapa kamu ribut sekali itu? Makasih. Alasannya selalu ke situ patokannya. Iya, pelacur itu masuk surga karena pernah berbuat baik dengan rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah dia dapat. Tapi kan nggak semua pelacur, cuma satu itu aja. Ya kan satu yang kasih minum anjing itu aja, yang lain kan enggak. Apa kamu mau ikut pelacur? Bilang. Tentulah kita harus bujuk dia berbuat baik. Orang menolak kebaikan itu sebetulnya hatinya kotor, hatinya sedang sakit. Kalau orang diajak sholat, diajak zikir, diajak sedekah, diajak baca Quran, diajak ngaji, nggak mau, itu berarti hatinya sedang sakit. Karena begini, makanan rohani, ini kan ruh kita dari langit nih. Kalau badan kita dari ibu bapak kita makan sayur, kangkung, segala macam itu kan, badan ini dari tanah kembali ke tanah. Ruh kan dari langit, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanan roh itu agak langit.
Makanan roh itu harus dari langit. Agama, zikir, baca Quran, sholawat, sholat, itu makanan rohani. Kalau hati orang sedang sakit, jiwa sedang sakit, gak mau makan. Gimana kalau orang sedang sakit, kita kasih sup buntut pun gak mau. Pahit, ya kan? Pahit, gak mau dia. Kita bikin kolak pisang, muntah, pahit. Kenapa? Dia sedang sakit, diobatin dulu. Udah sembuh baru dia makan sup buntut, mau dia makan kolak pisang. Kita ini hati kita lagi sakit, mana mau makan zikir, mana mau makan sholat, mana mau makan puasa, mana mau makan sedekah. Jiwanya sedang sakit, diobatin. Begitu jiwanya sembuh, baru dia mau makan zikir, makan sholawat, makan baca Quran, jiwanya. Jadi kawan ibu itu jiwanya sedang sakit, dia diobatin, dipaksa zikir. Bagaimana caranya dia dipaksa beramal? Biasanya waktu dia sedang sakit, masuk rumah sakit, itu gampang masuknya. Bawakan susu, bawakan apel, bu, ibu udah sakit bu, dan lagi jibur. Kapan lagi ibu tobat? Pasti dia lagi, nanti kalau saya sembuh, itu nggak kesempatan. Jadi kita jangan marah-marah. Orang kita ajak baik nggak mau, orang namanya orang sakit. Ayam itu kalau lagi sakit, capek kita manggilnya, tungkru aja di bawah pohon pisang. Namanya sakit. Diobatin dulu, kalau udah obat, dia nomor 1 loncat ambil makanan. Itu ya bu, sabar itu. Oke, habis. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.